Selamat bertemu kembali di channel Aksi Nyata Plafon Merdeka Mengajar. Salam sehat dan salam sejahtera buat Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Methodius Yos Bageng Angin, pengajar pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Impres Menanga, Kecamatan Titihena, Kabupaten Flores Timur. Kali ini saya akan memaparkan pemahaman saya dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka melalui aksi nyata saya pada platform Merdeka Mengajar. Apa itu kurikulum? Sebenarnya sampai saat ini belum ada definisi yang jelas tentang kurikulum. Kurikulum sebenarnya dimaknai sebagai seluruh pengalaman belajar murid dari awal belajar dan sampai pada akhir belajarnya. Secara umum kita kenal ada 3 komponen dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten. Yang kedua, panduan pedagogik. Yang ketiga, panduan asesmen. Ketiga komponen ini dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid sesuai kompetensi apa yang dimiliki murid sampai pada proyek masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Bapak Ibu guru hebat, coba sekarang kita melihat kembali perjalanan atau sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial dan politik negara. Beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rencana Pelajaran 1947. Yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum 1968. Kurikulum 1975. Kurikulum 1984. Kurikulum 1994, dan Suplemen Kurikulum 1999, Kurikulum Berbasis Kompetensi KBK tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP 2006, Kurikulum 2013 K13, dan yang terakhir sekarang yang ingin kita capai sekarang dan ingin kita pahami lebih mendalam yaitu tentang kurikulum merdeka. Konsep kurikulum merdeka. Sesungguhnya kurikulum itu bersifat dinamis. Kurikulum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, kurikulum di Indonesia juga selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Setiap kurikulum ada masanya, dan setiap masa ada kurikulumnya. Mengapa kurikulum harus berubah dan diperbaharui? Perubahan dan pembaharuan kurikulum adalah suatu keharusan dalam dunia pendidikan. Alasan mengapa kurikulum selalu berubah dan diperbaharui, yang pertama disesuaikan dengan tuntutan zaman, di mana perubahan kurikulum diperlukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan zaman yang terus berkembang. Kurikulum harus mampu mengintegrasikan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, nilai-nilai budaya yang relevan dengan kehidupan masa kini. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana pembaharuan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menghadirkan metode pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, dan interaktif. Kurikulum yang diperbaharui juga dapat mendorong pembelajaran berbasis keterampilan atau yang disebut dengan skill-based learning untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Yang ketiga, mengakomodasi kebutuhan peserta didik, di mana dilihat bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik, keunikan, dan kebutuhan yang berbeda. Kurikulum yang disesuaikan dan keberagaman peserta didik dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang sesuai potensinya. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Dengan perubahan dan pembaharuan kurikulum, dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan seperti lingkungan sebagai sumber belajar, buku teks, perangkat teknologi, dan fasilitas lain yang ada. Sehingga dengan kurikulum yang relevan
dapat memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien. Yang kelima, menyongsong perubahan global. Pembaharuan kurikulum juga harus mempertimbangkan perkembangan global, termasuk perubahan dalam ekonomi, politik, dan sosial, sehingga kurikulum yang disesuaikan dapat membantu menghadapi tantangan global dan mempersiapkan generasi mendatang untuk berperan aktif dalam lingkungan yang lebih luas. Prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka menawarkan struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial, sehingga memberikan keleluasaan bagi guru untuk mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kurikulum merdeka juga mempunyai sejumlah keunggulan dibandingkan kurikulum sebelumnya, yaitu lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka, dan lebih relevan dan interaktif. Sejalan dengan konsep tersebut, maka kegiatan pembelajaran mengajar di satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum merdeka harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56-M-2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang seragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dan yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut hendaknya diterapkan baik dalam kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan, di mana sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik, dengan tetap memperhatikan 5 prinsip tersebut. Capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka juga mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran pada IKM juga untuk pendidikan anak usia dini, yang terdiri atas satu fase, yaitu fase fondasi. Pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 fase, yaitu fase A hingga fase F, yang meliputi seluruh mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kompetensi capaian pembelajaran yang berprofil pelajar Pancasila, di mana mengharapkan peserta didik memiliki karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka dan paradigma baru pembelajaran. Paradigma baru dalam pendidikan yaitu pengimplementasian kurikulum merdeka yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad 21, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Dalam menghadapi abad 21, dunia pendidikan mengalami perubahan yang cepat dan kompleks, terutama karena perkembangan teknologi dan globalisasi. Paradigma kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan kemampuan adaptasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa, di mana kurikulum merdeka menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa diberi kesempatan untuk menggali minat dan bakat mereka sendiri, mengembangkan kekuatan mereka,
dan mengatasi kelemahan mereka. Dan yang kedua, peningkatan keterampilan abad ke-21, di mana kurikulum Merdeka fokus pada pengembangan keterampilan abad 21, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Siswa diajarkan bagaimana menerapkan keterampilan ini dalam berbagai konteks, baik dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, integrasi teknologi. Paradigma ini mengakui pentingnya teknologi dalam kehidupan peserta didik saat ini. Oleh karena itu, teknologi digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi pembelajaran aktif, kolaboratif, dan kreatif. Peserta didik diajarkan tentang penggunaan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang keempat, pembelajaran lintas disiplin. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran lintas disiplin, di mana peserta didik dapat mempelajari berbagai bidang pengetahuan dan mengintegrasikannya. Konsep-konsep yang diajarkan tidak terisolasi dalam disipliner, melainkan dihubungkan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik. Yang kelima, pengembangan karakter dan etika. Selain pengetahuan akademik, kurikulum Merdeka juga menekankan pada pengembangan karakter dan etika peserta didik. Peserta didik diajarkan nilai-nilai seperti integritas, empati, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Paradigma ini berusaha menciptakan individu yang tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga berkepribadian baik. Dan yang keenam, keterlibatan komunitas. Paradigma kurikulum Merdeka mendorong keterlibatan komunitas dalam pembelajaran. Peserta didik diajak untuk terlibat dalam proyek-proyek yang relevan dengan komunitas mereka, sehingga mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks yang nyata. Pada prinsipnya, bahwa kurikulum Merdeka bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi individu yang siap menghadapi dunia yang terus berubah. Paradigma ini memberikan peserta didik kebebasan untuk mengembangkan potensi mereka sendiri dan mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video aksi nyata saya tentang pemahaman kurikulum Merdeka. Mohon masukan dari Bapak Ibu guru hebat agar bisa menambah pengetahuan dan pemahaman saya tentang kurikulum Merdeka.